Nah, kesimpulan. Mas Fikri, apakah bisa membantu saya membacakan kesimpulan? Sepertinya saya ada panggilan alam ini, Mas Fikri. Ini kesimpulannya banyak sekali ya. Saya baca sekilas satu ya. Dari semua narasumber, dari Prof. Ana Erliana, GTK Honorer memiliki peran yang strategis dalam membangun SDM yang berkualitas, namun upah penghargaan terima mengusik rasa keadilan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan GTK Honorer masih memerlukan penataan yang lebih komprehensif, khususnya dikaitkan dengan anggaran dihapusnya formasi CPNS tahun 2021. Sistem penganggaran yang ideal untuk P3K masih membutuhkan peraturan yang komprehensif, seperti perlunya penegasan tunjangan P3K daerah dan penganggaran gaji P3K sudah diperhitungkan dalam formula DAU. Diperlukan persyaratan tes kompetensi SDM P3K Honorer untuk menjadi ASN. Kemudian pemerintah sudah cukup melakukan upaya dalam fasilitasi penyandang disabilitas, namun masih butuhkan evaluasi dalam implementasinya. Nanti bahannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kemudian dari Dr. Dian Puji, kebijakan pemerintah selama ini belum bersifat makrostrategis, lebih mikrostrategis, sehingga tidak hanya membutuhkan regulasi tambahan. Regulasi antar instansi perlu dilakukan secara masif dan terarah. Upaya yang harus dilakukan adalah kebijakan makrostrategis dengan melakukan pemetaan menyeluruh jumlah dan komposisi guru dan tenaga pendidikan honorer secara nasional, baru kemudian disusun kebijakan makrostrategisnya. Kemudian kendala proses penyelesaian guru dan tenaga pendidikan honorer antara lain disebabkan pemetaan GTK honorer belum ada keterpaduan, sehingga tidak secara cepat dan efektif dan melakukan proses pengangkatannya secara sistematis juga. Kemudian tes kompetensi SDM GTK honorer tidak diperlukan. Ini adalah pemenuhan persyarat administrasi pendidikan, kesehatan, pengetahuan Pancasila. Kompetensi sebaiknya dilakukan perayaan dengan memberikan pendidikan singkat atau khusus. Dengan ideal untuk P3K menurut hukum administrasi negara ditetapkan menjadi wewenang pemerintah, tidak pemerintah daerah, termasuk dalamnya larangan pengangkatan pegawai dengan status apapun di luar status PNS dan P3K. Pemerintah seharusnya menerbitkan peraturan yang menetapkan wewenang dalam penerimaan pegawai P3K untuk keperluan lebih dari 1 tahun berada pada pemerintah. Pemerintah daerah tidak berwenang melakukan penerimaan pegawai kontrak di atas 1 tahun dengan alasan apapun. 2, syarat dan prosedur diatur pemerintah. 3, syarat dalam penerimaan berada pada pemerintah. Pemerintah daerah hanya memberikan petunjuk pelaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah. Yang selanjutnya, upaya pemerintah sudah cukup melakukan upaya dalam memfasilitasi penyandang disabilitas, namun masih membutuhkan evaluasi dan implementasinya, khususnya dukungan anggaran di daerah. Kemudian Dr. Teguh Yuwono, peran GTK honorer sangat penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti layaknya GTK ASN, di mana memiliki kedudukan untuk dan tujuan pendidikan nasional, memiliki peran strategis untuk keberlangsungan proses penyelenggaraan di setiap satuan pendidikan formal. Dinamika kebijakan pemerintah untuk menjamin standar kompetensi guru, untuk menciptakan manusia unggul, maka pengangkatan menjadi ASN tetap diperlukan tes kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru yang profesional. Paling tidak standar kompetensi minimal untuk pengalaman mengajar atau pengabdian bisa menjadi skor tambahan. Merujuk pada kewajiban konstitusional
Maka yang ideal untuk sistem penganggaran P3K adalah pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kemampuan APBD pada masing-masing daerah. Pada konteks kebijakan pemerintahan, maka pemerintah sudah cukup bagus menginisiasi berbagai program untuk memfasilitasi penyandang disabilitas. Namun demikian masih banyak kendala di lapangan untuk pelayanan disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus karena dibutuhkan guru dan tenaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan keterampilan khusus untuk mengelola persoalan disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian dari Dr. Viviana Wisma ini, peraturan perundangan mengenai pendidikan telah diatur dalam konstitusi dan beberapa undang-undang terkait Undang-Undang 20/2003, Sisdiknas nomor 23 2014 tentang Pemda, Undang-Undang 33 2004 tentang Peribad dan Daerah, kemudian PP 55 2005 tentang dana perimbangan, kemudian menyampaikan 3 rekomendasi mengenai GTK honorer, yaitu GTK honorer yang sudah mengabdi selama 5 tahun atau lebih tidak perlu tes kompetensi EM, tetapi cukup melampirkan rekomendasi dari kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat. 2, karena perbedaan PAD tiap daerah, maka gaji guru PNS sebaiknya dibebankan APBN melalui DAU DAK. 3, mengingat ketidakseimbangan antara jumlah guru yang pensiun dan pengisian format guru PNS, maka sebaiknya pada tahun 2021 juga dibuka formasi CPNS untuk guru. Selain P3K, jadi guru honorer bisa dialokasikan untuk PNS dan P3K. Kemudian yang terakhir, Dr. Kis Martini, permasalahan terkait guru dan tenaga pendidikan antara lain kekurangan guru, jumlah guru pensiun, setiap tahunnya tidak ada pengganti, beberapa tahun tidak ada formasi guru, rasio guru dan murid belum terpenuhi, jumlah guru honorer bertambah, dan tidak meratanya guru. Kompetensi untuk mengangkat P3K masih sangat diperlukan untuk mendapatkan tenaga yang profesional yang berkualitas. Muara dari hal tersebut dalam jangka panjang menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Rekrutmen sistem merit sangat dibutuhkan sesuai Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Adapun kewenangan ideal mengatur P3K harus dilakukan oleh pemerintah pusat. C, bersamaan dengan pengangkatan P3K masih sangat diperlukan pengangkatan ASN PN. Pemerintah sudah cukup melakukan upaya dalam fasilitasi penyandang disabilitas, namun masih banyak kekurangan seperti ketidaksiapan guru yang tidak dibekali dengan kompetensi mengajar murid disabilitas dan dengan prasarana masih kurang. Kemudian yang B, terhadap pandangan penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja GTK honorer menjadi ASN, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan antara lain, 1, Panja PGTKH ASN DPR RI memiliki pemahaman yang sama dengan para penarasumber bahwa GTK honorer memiliki peran yang strategis dalam sistem pendidikan nasional dan pembangunan SDM Indonesia. 2, Panja PGTK GTK ASN Komisi 10 DPR RI mendorong untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam hal penataan GTK honorer mulai dari proses pengangkatan sampai pengaturan mengenai gaji, penghargaan dan jaminan sosial serta kesejahteraannya. Panja GTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk menyampaikan data mengenai rincian kebutuhan GTK per jenis, per jenjang, dan terjalur, baik secara nasional maupun setiap daerah. Kemudian yang keempat, Panja GTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah agar secara tegas mengeluarkan kebijakan mengenai penyelesaian GTK honorer dan melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal GTK honorer. Panja GTKH ASN Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan sistem pembagian gaji antara PNS dan P3K, mengingat pemerintah dan pemerintah daerah tidak memiliki penafsiran yang pemerintah daerah memiliki penafsiran yang berbeda. Tidaknya tidak ada. Kemudian yang C, Panja GTKH ASN Komisi 10 DPR RI
meminta kepada para pakar untuk dapat memberikan penjelasan tertulis mengenai GTK honorer kategori dan non-kategori, khususnya posisi strategis tenaga pendidikan dan simulasi pengangkatan serta penghargaannya. Yang D, bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyelesaian panitia kerja GTKHN ASN Komisi 10 DPR RI kepada pemerintah. Demikian Ibu Ketua, sudah saya baca. Terima kasih Pak Fikri. Apakah dapat disetujui konsep rapat, terutama kepada Bapak Ibu para narasumber? Apakah yang kami tuliskan di sini sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu sampaikan? Sesuai, Bu. Sesuai ya? Iya, sesuai. Tidak, Bu, sesuai. Terima kasih. Sungguh-sungguh kami terima kasih. Apakah konsep keputusan kesimpulan rapat yang sudah diperbaiki? Mungkin tadi Pak Fikri ada huruf D, huruf C, tapi ini harus ada tidaknya. Saya baca kembali ya. Panja PG TKH ASN Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah memberikan penjelasan mengenai sistem penganggaran untuk PNS dan P3K agar pemerintah pusat, ya, sama pusat nih, pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki penafsiran yang berbeda. Sudah tetap begitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Apakah dari para anggota Komisi 10 ada koreksi? Masih ada, Bu. Ya. Tante Agustin. Silakan, Prof. Itu dari narasumber itu saya melihat ada dua aliran. Yang satu aliran bahwa seleksi kompetensi guru honorer masih perlu. Aliran yang kedua tidak perlu seleksi kompetensi, terutama yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun. Saya termasuk aliran yang kedua. Tidak perlu seleksi kompetensi karena guru-guru honorer kita terutama yang pengabdiannya sudah 5, 10 bahkan 20 tahun diseleksi lagi. Betul. Dan itu kalau seleksi lagi jelas skala itu ya yang mengabdi 10 tahun itu nanti saingannya adalah bekas muridnya. Bekas muridnya sudah jadi sarjana, ikut seleksi bareng-bareng dengan gurunya. Iya, Prof. Ya, oleh karena itu saya ingin rumusan rekomendasi Komisi 10 itu untuk guru yang sudah mengabdi tahun tidak perlu seleksi kompetensi dan perlu dipayungi regulasi yang apa namanya mengizinkan untuk tanpa uji kompetensi dan bahkan bukan hanya diangkat menjadi 3K melainkan diangkat langsung menjadi PNS itu. Tante. Oke, matur nuwun, Prof. Jadi para narasumber yang hadir dimohonkan untuk memberikan pendapat sesuai disiplin ilmunya, Prof. Tadi sudah sampai di depan bahwa jika mengikuti peraturan perundang-undangan, teman-teman honorer ini memang harus melakukan tes kompetensi. Tapi kan beberapa dari beliau ini menyatakan pendapatnya yang memberikan opsi-opsi supaya tidak perlu ada tes yang menyatakan lulus atau tidak lulus, tetapi hanya memberikan tes tertulis untuk mengklaster, mengklasifikasi atau mungkin menentukan kompetensinya itu di bidang apa. Nah, saya kira tidak perlu kita kemudian membahas, mendiskusikan kembali kesepakatan untuk kedua mazhab itu karena masing-masing memiliki disiplin ilmu yang berbeda. Tetapi secara pribadi, tiap-tiap narasumber ini memiliki keinginan yang sama supaya para guru honorer yang sudah puluhan tahun tetap diangkat tanpa ada kesulitan-kesulitan yang berarti. Disinilah kita hadir sebagai anggota panja untuk mempercepat proses, memberikan jaminan dan keyakinan kepada para
guru dan tenaga kependidikan honorer hari ini sedang resah. Dan ini adalah baru rapat yang pertama dengan para pakar di bidang tata negara, administrasi negara, dan pemerintahan. Besok waktu kita akan habis untuk koordinasi dengan Kemendikbud. Berikutnya pada hari Rabu kita masih akan mendengarkan pendapat para pakar di bidang pendidikan, kemudian kebijakan publik, satunya apa ya? Kemudian minggu depannya lagi kita akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dan kabupaten. Izin pimpinan, Masih ada Ima dari Gerindra. Dia Bu Ima, silakan. Izin pimpin. Ya, tadi terkait dengan yang tadi dikatakan Ibu Agustin mengenai dua mazhab dan juga apa yang dikatakan oleh Profesor barusan. Jadi kita juga harus merefer kepada rapat-rapat kita sebelumnya sebelum kita membentuk panja pimpinan. Karena pada rapat yang sebelumnya kita sudah menuliskan di dalam kesimpulan rapat bahwa kita mendukung penerimaan GTK 35+ ini tanpa tes begitu. Demikian. Terima kasih Bu Pimpinan. Ya, tetapi kan kita harus mendorong dulu untuk membuat peraturan penjaminnya. Maka itu kemudian yang kedua itu Ya, Pimpinan siap. untuk menyempurnakan peraturan perundangan. Ya kan? Nah, inilah tugas kita sebagai lembaga legislasi. Ya, pengaturan nggak cuma pengangkatannya, tetapi juga penggajiannya, pengadaan anggarannya, kemudian kewenangan tumpang tindih antar berbagai macam lembaga dan kewenangan pendistribusian kewenangan antara pusat dan daerah. Ini juga yang membuat mereka ini terkatung-katung. Saya kira itu, Bapak Ibu yang saya hormati, dapat disetujui konsep rapatnya? Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya kira apakah masih ada dari para narasumber yang ingin menyampaikan sesuatu, patah kata penutup mungkin, atau diwakili oleh